guru. Nah, dalam pembelajaran yang nanti akan dilaksanakan Bu Devita itu tujuan pembelajarannya apa ya Bu? Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya Bu. Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai itu pastinya ada 3 aspek. Aspek pertama yaitu pengetahuan, yang kedua keterampilan, dan yang ketiga adalah aspek sikap. Kemudian dari ketiga nilai tadi, kira-kira kan nanti pasti untuk mencapai 3 nilai itu pasti Bu Devita selaku guru PPKN di kelas punya strategi khusus supaya tujuan yang ingin dicapai itu tercapai. Ya. Nah, saya pengen tahu nih, Bu Devita apa untuk mencapai tujuan tersebut? Untuk strategi menarik peserta didik, yang pertama pasti media pembelajaran. Media pembelajaran itu harus menarik peserta didik nih. Terus yang kedua adalah pembukaan. Kalau saya pribadi, atensi peserta didik itu bisa dilihat dari 3 menit pertama ketika guru berbicara. Untuk memfasilitasi hal tersebut Bu, tentunya dengan menggunakan media yang menarik. Banyak itu nanti apa saja Bu yang akan digunakan dalam pembelajaran? Untuk media pembelajarannya saya bagi menjadi 3 benih, seperti metode pembelajaran anak-anak yang biasa anak-anak lakukan seperti visual, kemudian audio dan kinestetik begitu. Nah, menggunakan games itu saya menggunakan Kahoot, kemudian menggunakan video pembelajaran yang menarik atensi siswa di menit-menit awal, dan yang ketiga menggunakan games lagi, tapi gamesnya melalui audio. Kalau tadi kan gamesnya seperti menjawab pertanyaan. Kalau yang audio itu gamesnya anak-anak mendengarkan begitu, jadi tidak membaca, mendengarkan dan menjawab yang mana yang tepat gitu. Berarti media ini sudah memfasilitasi diferensiasi siswa di kelas ya Bu? Iya. Penilaiannya nanti apakah juga akan ada diferensiasi seperti itu? Iya, untuk penilaian sebelumnya saya sudah memberikan anak-anak itu tugas untuk mengumpulkan informasi yang hari ini akan kita bahas. Jadi tidak semata-mata hari ini saya langsung memberikan materi, langsung kuis, tidak. Jadi sebelumnya saya memberikan tugas yang akan datang. Nah, untuk hari ini saya cek tugas sebelumnya. Nah, kemudian apakah anak sudah belajar di rumah dan ditambah lagi materi yang saya berikan, otomatis kan informasinya lebih kaya. Nah, nanti anak-anak baru saya berikan asesmen atau kuis begitu. Dan kayak pembelajaran dengan jumlah siswa yang banyak ya, anak sering sekali kurang kondusif, utamanya mungkin rame. Artinya nanti dalam pembelajaran Bu Devita mungkin akan terjadi hal seperti itu ya. Nah, kira-kira kalau terjadi hal seperti itu, apa yang akan dilakukan Bu Devita untuk dengan anak-anak itu sudah biasa. Jika anak-anak rame pas saya misalkan tepuk 1 gitu, ya yes, tepuk 2 oke gitu, atau enggak kalau saya bilang jargon diam, anak-anak itu bilang begitu. Jadi otomatis anak-anak langsung teralihkan dari obrolan dengan temannya, kemudian nanti fokus ke materi lagi. Misalnya di kelas tersebut belum tercipta budaya positif, itu apa yang akan dilakukan Bu Devita? Iya, baik. Untuk pertama pasti saya budaya positif yang saya tumbuhkan itu lingkungan dulu. Lingkungan dulu saya lihat sekeliling, saya masuk pasti saya cek lingkungan kelas, ruangan kelas anak-anak. Aku melatih kepemimpinan anak Bu di kelas ini kira-kira ada nggak Bu dari Bu Devita, mungkin anak diminta apa atau bagaimana, itu ada tidak? Iya, pastinya ada. Untuk meningkatkan leadership terutama di PPKN itu masuk civic skill. Nah, bagaimana caranya? Pasti kerja kelompok, kemudian presentasi. Dari pembelajaran yang nanti akan dilaksanakan Bu Devita ini harapannya apa Bu? Harapan untuk pembelajaran tentunya kan anak memiliki rasa toleransi, kemudian empati, bisa meningkatkan kreativitasnya, rasa percaya dirinya untuk berbicara di depan teman-teman yang lain. Bagus sekali Bu Devita, sudah tidak sabar ini masuk ke kelasnya Bu Devita. Baik, kegiatan pra observasi kita, bincang-bincang kita hari ini sangat menyenangkan sekali. Saya tidak sabar ingin segera masuk ke kelas Bu Devita, pasti kelasnya akan menyenangkan sekali gitu Bu. Terima kasih atas waktu Bu Devita.
Kita ketemu lagi nanti di kelas 7-an di Bu Devita. Iya. Terima kasih Bu Devita. Terima kasih Bu Ning. Ya, semoga kegiatan nanti lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, anak-anak, halo. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita harus apa? Doa. Siapa yang mau memimpin doa ke depan? Oke, ayo silakan. Jangan dong. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, kita ingin reminder kembali ya tentang kesepakatan kelas kita. Nah, di sini semuanya sudah menjaga kebersihan. Dan selain itu, udah kita mau cek adakah yang tidak masuk hari ini? Ikuti pembelajaran? Pembelajaran PPKN kita pada pagi hari ini. Oke, sebelumnya masih ingat nggak materi minggu lalu tentang daerah? Terus senjata ada. Kita akan tampilkan video mengenai keragaman suku karena kemarin belum ditampilkan video keragaman suku. Oke? Ada yang suka nonton video? Ada yang suka mendengar musik? Oke, banyak. Kita mulai, oke? Kalau kita bilang tepuk 1, no. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, oke. Diam. Tepuk 1, tepuk 2, oke. Tepuk 3, oke. Diam. Oke, silakan lebih. Wow, sudah banyak sekali ya yang dipilih. Kalian fokus ke layar dan HP. HP kalian fokus warnanya. Kayaknya ini dong. Oke, kita mulai. 3. Ayo sama-sama hitung. 3, 2, 1. Oke. Nah, suku di Indonesia. Semua adalah kelompok usia yang memiliki tertentu. Dia jawab. Oke, tepuk tangan untuk teman-teman yang sudah
Ayo pesan-pesan saya gitu. Pesan saya Oke, tepuk tangan dong untuk kalian. Selanjutnya apa? Karena di pembelajaran hari ini ada video, musik, dan lain-lain kayak gitu. Jadi itu membuat pembelajaran kita jadi lebih nyaman dan lebih masuk di otak. Atta dan kalian lebih suka media apa? Kalau kalian video Atta, video game suka? Suka. Audio suka tadi kita mendengarkan lagu putih? Enggak suka. Oke, terakhir Mutiara, sebulan Mutiara. Ada game yang sangat bagus dan mendapat pengetahuan dari game ini. Tepuk tangan untuk Mutiara. Silakan dong. Tepuk tangan untuk teman-teman yang sudah kita mau tanya nih, angkat tangan ya yang mau menjawab ya. Oke, kira-kira menurut kalian tantangan apa yang menurut kalian pada pembelajaran kita ini membuat kalian merasa aku harus jawab apa? Atau kesulitan apa yang kalian hadapi? Angkat tangan. Banyak materi yang masih asing. Oke, banyak materi yang masih asing. Wah, oke. Kan daerah tadi ya. Oke. Selanjutnya, Kalau lagunya itu kayak terlalu cepat dan agak sama-sama gitu suaranya. Jadi ya, terutama di belakang itu ya agak asing gitu. ya ada lagu yang asing ya tadi ya. Boleh. Kalau kayak game start itu lagunya cepet gitu. Coba lagunya. Kurang lama ya. Oke. Jika tidak ada, oke. Tugasnya hari ini sudah kita cek. Kemudian minggu depan kita akan mempelajari materi selanjutnya yaitu keragaman apa? Ras ya. Sekian, terima kasih. Sudah kita cukupkan materi kita pada siang hari ini. Semoga itu yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semua. Mari teman-teman sebelum mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Merdeka. Kita hari ini kegiatan kita adalah coaching pasca observasi pembelajaran yang sudah kita laksanakan di Bunda kita. Pembelajarannya sangat menarik sekali. Di sini saya ingin menanyakan beberapa hal terkait kegiatan pembelajaran yang sudah Bunda kita laksanakan. Ada kendala enggak Bu selama pembelajaran yang sudah dilaksanakan Bunda kita? Untuk kendala ketika pembelajaran mungkin keterbatasan waktu karena media yang saya gunakan itu salah satunya ada games. Nah, karena anak-anak mungkin asik dengan games yang mereka lakukan karena itu games termasuk baru kabut yang mereka mainkan, jadi mungkin anak-anak lupa waktu. Jadi kurang lebih kendalanya mungkin waktu. Jadi dalam pembelajaran tadi tetap ada kendala yaitu waktu gitu ya. Nah, kemudian ketika terdapat kendala seperti itu, apa yang akan Bunda kita laksanakan untuk mengatasi kendala yang ada? Baik. Mungkin solusi yang akan saya gunakan untuk mengatasi kendala terkait dengan waktu tadi, untuk jumlah soal game yang saya berikan itu mungkin akan lebih saya padatkan. Baik materi-materi yang sudah saya berikan itu saya ambil sub-subnya saja, yang penting evaluasi semua materinya dapat tersampaikan dengan baik. Dan ketika saat di awal pembelajaran saya akan memberikan batasan waktu. Nanti untuk
diskusi berapa menit, dan nanti juga kan ada kegiatan tayang video itu nanti akan disesuaikan dengan waktu yang akan kita laksanakan. Berarti mengadakan pembatasan waktu gitu. Iya. Jadi biar lebih efektif, efisien gitu. Nah, kemudian ketika nanti rencana panjenengan sudah dilaksanakan, Bu, ada nggak kira-kira pihak yang mungkin diajak kolaborasi atau yang akan membantu Ibu Devita dalam melaksanakan rencana tersebut, Bu? Ya, baik. Karena kan materinya adalah keberagaman masyarakat Indonesia, khususnya adalah keberagaman suku. Nah, itu kan anak-anak membutuhkan toleransi Ibu antar satu sama lain. Mungkin saya akan mengajak murid dari kelas lain yang memiliki perbedaan suku maupun agama. Jika tidak ada suku, mungkin akan saya ambil teman-teman ada yang di kelas yang berbeda agama nanti untuk sharing mengenai apa yang mereka pelajari, apa pengalaman dari suku mereka. Baik sekali, Bu. Nanti berarti Bu Devita bisa kolaborasi dengan siswa di sekolah itu ya. Jadi kita mengambil aset yang ada di sekolah nih, Bu. Nah, untuk cara pengembangannya sendiri apa, Bu, yang akan dikembangkan dari pembelajaran itu tadi? Yang akan saya kembangkan rencananya adalah budaya positif. Budaya positif selain menghargai lingkungan, kebersihan, tadi yang seperti saya sampaikan di dalam materi keberagaman itu toleransi dan rasa empati. Kemudian yang ingin saya kembangkan lagi adalah media. Saya ingin mengeksplor lagi media-media yang baru, media-media yang menarik untuk siswa, sehingga nanti juga siswa bisa. Kira-kira kapan Bu Devita akan melaksanakannya? Untuk pelaksanaan mungkin bisa dilaksanakan minggu yang akan datang. Oh, minggu yang akan datang. Semoga nanti minggu yang akan datang segera terlaksana ya, Bu. Saya sudah tidak sabar melihat hasilnya. Jadi pasti nanti hasilnya sangat bagus, Bu Devita. Berarti Bu Devita sudah menemukan solusi atas permasalahan yang ditemui ketika pembelajaran. Solusinya datang dari Bu Devita sendiri. Saya ingin tahu, Bu Devita, kesan dari Bu Devita setelah melaksanakan pembelajaran yang menggunakan KSE, pembelajaran berdiferensiasi dan disiplin positif. Pesan saya setelah menggunakan pembelajaran KSE dan berdiferensiasi, saya merasa pembelajaran saya lebih efektif. Kemudian anak-anak juga memiliki antusiasme belajar yang tinggi. Kemudian saya juga dengan gampang untuk memahami karakter dari peserta didik, dan hal tersebut juga berpengaruh dengan cara bagaimana peserta didik menyerap pembelajaran atau materi yang sudah saya sampaikan. Baik, sangat menarik ya, Bu. Terima kasih Bu Devita. Semoga pembelajaran ke depan lebih bagus lagi.